Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, di mana hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola kartu piutang dan utang. Nah, sedikit gambaran bahwasanya pengelolaan kartu utang dan utang itu terdapat di dalam pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Ya, di dalam sistem akuntansi manual, pengelolaan piutang dicatat ke dalam buku pembantu piutang. Dengan demikian, ya, untuk mengelola utang maka dicatat ke dalam buku pembantu utang. Jadi, di dalam My Accounting, ya, pengelolaan buku pembantu piutang dan utang dilakukan melalui Common Center, yaitu CAR file. Ya, teman-teman ya, CAR file ini. Sedangkan Command Center CAR file mempunyai fungsi yang lebih luas dibandingkan buku pembantu yang kita maksud. Ya, jadi di CAR file ini selain kita mengelola kartu piutang, ya, kartu piutang customer, utang atau supplier, ada juga untuk kartu pegawai serta kartu personal. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah teman-teman, kita akan membuat kartu piutang. Ya, langkah-langkah yang perlu kita lakukan pertama kali adalah ya, silakan teman-teman klik ya Command Center ya yang bagian CAR file. Nah, habis itu ya teman-teman ambil CAR list. Ya, setelah ada CAR list, maka muncullah item-item ya. Di sini teman-teman pilih adalah customer. Ya, teman-teman pilih customer, lalu teman-teman klik new. Nah, di sini yang teman-teman lakukan adalah teman-teman isi ya nama customer ya. Di sini teman-teman isi nama customer. Misal teman-teman isi namanya adalah nih ya. Habis itu teman-teman ya, di sini kan ada juga listnya ya, car ID ya, car ID kalau ada ya, car ID customer ya. Kita buat aja misal C sama dengan 01 ya. Habis itu kita isi address ya. Alamatnya apa, teman-teman? Kita isi di sini. Alamat Jalan Jakarta nomor 5. Kita isi kotanya Jakarta Selatan. Habis itu kita isi nama provinsi ya. DKI Jakarta. Postcode ini sama dengan kode pos ya. Kita anggapnya 25335 ya. Negara Indonesia. Nah, nomor telepon di sini diisi ya. Nah, setelah diisi nomor telepon ya, yang perlu dilakukan adalah kita akan mengisi bagian selling detail. Ya, kalau udah selesai kita isi selling detail. Tadi file udah, kita isi selling detail. Nah, selling detail ini teman-teman untuk mengisi syarat pembayaran. Jadi kalau di dalam perusahaan dagang itu kan syarat pembayaran itu ada 2/10, N/30 gitu kan. Dan ada juga dikenakan denda 1% jika terlambat melunasi piutang atau melebihi 30 hari ya setelah penjualan. Maka kalau kita mengambil misal contoh tadi ya, maka
pada baris atau kotak isian customer term information ini, yang perlu kita isi adalah teman-teman item-item yang ada di dalam ini, ya, di selling detail ini. Nah, kita isi, ya. Di sini ada cell layout, kita pilih item, ya. Lalu ini to be printed, kita biarkan aja. Lalu di sini ada income account. Nah, income account ini pilih penjualan, ya. Pilih penjualan, ya. Kita pilih penjualannya di sini. Nah, kita ambil apa? Misal kita ambil 4.100 produk, ya. Produk. Nah, kita gunakan use account. Atau kalau nggak mau produk, kita ambil bagian penjualan juga boleh. Ya, penjualan. Ya udah nggak apa-apa. Produk. Habis itu di bawahnya ada yang perlu kita isi lagi adalah recap memo-nya nggak usah, sales personnya nggak usah, ya. Lalu kita isi sales comment, ya. Sales comment-nya ini lebih kepada komen terhadap penjualan apa misalnya. Kita isi thank you, ya. Gunakan. Nah, habis itu shipping methodnya ini kita isi corner, ya. Nah, setelah ini kita isi, teman-teman, ya, kita lihat bagian test code-nya. Test code-nya kita gunakan apa, ya? Tes ini pajak, ya. Kita gunakan pajak pertambahan nilai, ya. Kita rubah aja jadi PPN. Nah, oh, belum ya. Nah, new, ya. PPN. Kita klik value edit aja nggak apa-apa, ya. Edit text, ya. Nah, kalau file ininya boleh nggak apa-apa sama. Nah, selanjutnya kita isi yang paling penting ini adalah payment is due, ya. Kita pilih pembayarannya, ya. Karena pembayaran di sini kan lebih kepada ini, ya, teman-teman, ya. Kita menggunakan one day of the month, ya, atau in a given, ya. Di sini kita gunakan pilihan in given atau off days, ya. Lalu untuk diskon, nah diskon kita tadi itu berapa, teman-teman? 10%, ya. Ini 10. Lalu untuk jangka waktu kreditnya 30 hari. Sementara ini diskon tadi 10%, ya. 10%. Lalu jangka waktu kreditnya 30 hari. Nah, setelah kita ngisi ini, kita cek lagi bagian diskon for early payment. Ya, di sini isi berapa persen sih potongan pemberian diberikan. Nah, ternyata potongan pemberian diberikan 2%. Ya, 2%. Nah, selanjutnya ada monthly charge of late payment, ya. Ini berapa sih denda kalau misal kita terlambat, ya? Tadi kan 1%, ya, teman-teman, ya. Persen. Habis itu yang kita isi adalah volume diskon, ya. Volume diskon kan nggak ada ketentuan, ya. Nah, setelah kita isi ini semua, teman-teman, ya, kita cek lagi, ya, udah keisi semua atau belum, ya, kita cek. Nah, setelah sudah, ya,
Setelah kita selesai ini mengisi semua, kita klik OK. Nah, maka muncullah bagian ini ya. Muncul kode pajak dan data lainnya sudah diisi dengan benar, kita klik OK ya. Selanjutnya kita klik OK untuk mengakhiri pembuatan salah satu kartu customer ya. Nah, jadi muncul seperti ini ya. Nah, untuk membuat kartu customer selanjutnya, teman-teman bisa ngikutin tuh langkah-langkah seperti yang tadi. Nah, untuk pembuatan kartu customer sudah selesai ya, sudah selesai di tahapan ini. Nah, selanjutnya adalah kalau tadi itu kan kita membuat kartu piutang ya, kita membuat kartu piutang. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat kartu untuk utang. Ya, ini kita tutup lagi ya. Close. Nah, kita buat kartu utang ya, caranya juga sama teman-teman. Kita ambil command center ya, bagian car file, lalu kita ambil car list lagi ya. Nah, di sini teman-teman dapat mengikuti langkah yang tadi, tetapi teman-teman langsung aja ambil tahapan supplier ya. Ambil tahapan supplier. Nah, di tahapan supplier ini langsung aja klik new. Nah, di sini muncullah car information ya. Di car information ini silakan diisi ya. Dimulai dari car type-nya gitu ya. Lalu diisi nama perusahaannya gitu ya. Kita isi nama supplier kita siapa. Misal kita isi PT SS Komputer ya. Nah, setelah kita isi ya, kita masukin nomor ID-nya berapa? Misal 103. 103. Nah, kita masukin alamatnya juga gitu ya. Alamatnya apa? Jalan Surabaya nomor 7 Jakarta Timur. Misalnya ya. Kota Jakarta Timur. Nama provinsi DKI Jakarta. Kode pos ya kita sesuaikan aja negara Indonesia. Nah, lalu kita isi lagi di nomor handphonenya berapa. Nah, setelah kita isi, yang kita lakukan adalah melanjutkan tahap buying detail, ya, buying detail. Nah, muncul tahapan buying detail untuk mengisi syarat pembayaran, ya, sama seperti tadi. Syarat pembayaran itu ada 3/10 N/30, ya. Nah, di sini muncul item-item. Kita pilih purchase layout ini, kita pilih item, ya. Lalu kalau untuk bagian ini ya, expense account ini kita pilih harga pokok penjualan misalnya. Kita mau milih apa ya? Tapi kalau harga pokok penjualan itu 5.000, 1.100 ya, 5.000, 1.000. Ini aja deh ya. Nah, kita gunakan ini. Nah, habis itu kita isi payment is due-nya sama seperti tadi ya. In a given, lalu untuk diskonnya sama 10 hari, jangka waktunya 30 hari, pajaknya kita isi pajaknya kita isi di sini ya, gunakan pajak. Ini tinggal disesuaikan aja ya teman-teman, kalau mau ini boleh gitu ya.
Nah, setelah kita isi persen diskon for early payment ya, sama aja 3% juga. 3%, habis itu volume diskonnya 60%. Nah, setelah kita isi ya semuanya ya, kita klik OK. Nah, muncullah apa namanya supplier ya, di supplier pertama. Nah, tahapan ini bisa teman-teman lakukan lagi untuk pembuatan kartu utang. Nah, seperti itu. Ya. Ini untuk pembuatan kartu utang. Kita close dulu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman. Ya, silakan dipelajari kembali.